Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rima Rostewati dari Pendidikan Guru Sekolah Dasar FKIP UHAMKA Jakarta. Di sini, saya ingin mempresentasikan hasil dari produk media pembelajaran yang telah saya buat menggunakan Adobe Flash, yaitu media pembelajaran interaktif IPA pada materi sumber energi. Pertama, kita klik tombol mulai. Kemudian, keluarlah tampilan halaman utama pada media pembelajaran interaktif ini. Ada KD indikator, tujuan pembelajaran, materi, latihan soal, kuis, profil pengembang, dan beberapa tombol pendukung lainnya seperti tombol home, tombol keluar, tombol petunjuk, tombol speaker, dan mengecilkan speaker. Di sini, kita klik tombol petunjuk. Ini adalah beberapa tombol petunjuk beserta keterangannya, agar memudahkan kita dalam menggunakan atau mengoperasikan media pembelajaran interaktif ini. Kemudian, kita klik tombol suara. Kita klik KD dan indikator. Ini adalah kompetensi dasar dan indikator yang ada di dalam sebuah materi yang akan kita pelajari. Indikator sendiri mempunyai pengertian yaitu sebagai petunjuk untuk mengetahui tentang sesuatu. Kita klik tujuan pembelajaran. Kemudian, ada materi pembelajaran di dalam media pembelajaran interaktif ini. Materi yang akan dibahas yaitu ada sumber energi, energi alternatif, perubahan bentuk energi, dan cara menghemat sumber energi. Apa ya sumber energi itu? Macam-macam sumber energi primer. Ada matahari, angin, air, dan makanan. Pemanfaatan panas matahari. Ada mengeringkan pakaian, menjemur ikan, memanaskan air panas, menghasilkan panel surya. Contoh pemanfaatan sumber energi angin. Yang pertama, untuk menggerakkan perahu layar. Yang kedua, untuk menggerakkan kincir angin. Yang ketiga, untuk bermain layang-layang. Contoh pemanfaatan sumber energi air. Yang pertama untuk mencuci pakaian, yang kedua untuk mandi, yang ketiga untuk menggerakkan kincir air. Jenis makanan, yang pertama ada karbohidrat, yang kedua protein, yang ketiga lemak, yang keempat vitamin, dan yang kelima mineral. Contoh pemanfaatan sumber energi makanan sebagai sumber tenaga bagi tubuh manusia, yaitu untuk berjalan, berlari, dan belajar. Macam sumber energi sekunder. Yang pertama ada listrik, dan yang kedua bahan bakar fosil, yaitu gas. Contoh pemanfaatan sumber energi listrik. Yang pertama untuk menyetrika pakaian, yang kedua menonton televisi, yang ketiga sebagai lampu penerangan belajar, yang keempat blender, yang kelima mendengarkan musik lewat radio. Contoh pemanfaatan sumber energi bahan bakar fosil. Yang pertama gas alam, yang kedua nuklir, dan yang ketiga biodiesel. Apa ya energi itu? Contoh pemanfaatan sumber energi panas yaitu matahari. Matahari berfungsi untuk mengeringkan pakaian, menjemur ikan, dan melakukan proses fotosintesis pada tumbuhan. Contoh pemanfaatan sumber energi gerak pada kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama menyalakan kipas angin, yang kedua mencuci pakaian di mesin cuci, yang ketiga menggerakkan kincir angin.
Macam-macam energi bunyi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada jam beker, yang kedua bermain gitar, yang ketiga bel atau lonceng, yang keempat memukul drum. Contoh pemanfaatan sumber energi kimia dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, pengisian bahan bakar minyak atau BBM. Yang kedua, penggunaan baterai. Dan yang ketiga, pengisian akumulator atau aki. Contoh pemanfaatan energi listrik. Biasanya alat-alat rumah tangga seperti setrika, lampu, magicom, dan televisi. Ini merupakan energi nuklir, energi yang terdapat pada inti atom, seperti pada gambar. Kalau energi alternatif itu apa ya? Macam-macam energi alternatif, ada matahari, panas bumi, air, dan angin. Ini adalah contoh pemanfaatan matahari, yaitu menggunakan panel surya. Ini adalah contoh gambar dari pemanfaatan panas bumi. Ini adalah contoh pemanfaatan air menggunakan kincir air. Ini adalah contoh gambar dari pemanfaatan angin, itu menggunakan kincir angin. Apa dan bagaimana ya perubahan bentuk energi itu? Ini adalah contoh gambar dari perubahan bentuk dari energi listrik menjadi energi panas. Ada dispenser, magic jar, setrika listrik, solder, microwave, pengering rambut atau hair dryer, dan pemanas air listrik. Ini adalah contoh perubahan energi dari energi listrik menjadi energi bunyi, yaitu ada televisi, bel listrik, tape recorder, radio, dan pengeras suara. Contoh perubahan energi listrik menjadi energi gerak terdapat pada bor listrik, mesin jahit listrik, blender, mixer, gerindra potong, kipas angin, mesin cuci, dan gerinda tangan. Perubahan energi listrik menjadi energi gerak dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, seperti saat kita menyuci pakaian di mesin cuci, kemudian kita membuat adonan kue di mixer untuk mengaduk adonannya supaya menjadi halus dan tercampur rata. Kemudian kita menyalakan kipas angin, terjadi gerakan pada baling-baling kipas angin. Yang terakhir ada solder, saat kita menyatukan paku pada papan. Ini adalah contoh perubahan energi listrik menjadi energi cahaya. Ada lampu pijar, lampu TL, dan senter. Ini adalah contoh penerapan dari energi listrik menjadi energi cahaya. Misalnya pada lampu senter. Lampu senter ini digunakan pada malam hari agar benda terlihat lebih jelas. Yang kedua, lampu pijat. Pada saat dinyalakan, lampu akan terang. Sebaliknya, apabila lampu dimatikan, lampu akan padam dan tidak mengeluarkan cahaya. Macam-macam pembangkit listrik yang ada di Indonesia. Yang pertama ada pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Yang kedua ada pembangkit listrik tenaga angin atau bayu atau PLTB. Yang ketiga ada pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU. Yang keempat ada pembangkit listrik tenaga gas atau PLTG. Yang kelima ada pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN. Yang keenam ada pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Semua pembangkit listrik ini mempunyai sistem dan cara kerjanya masing-masing.
Dalam penggunaan energi, kita harus melakukan penghematan dengan cara yang pertama, matikan lampu dan alat elektronik apabila tidak digunakan. Yang kedua, matikan keran apabila tidak digunakan. Yang ketiga, matikan dan cabut steker dari stop kontak saat tidak digunakan. Yang keempat, optimalkan sirkulasi udara dan sistem pencahayaan di rumah. Yang kelima, beralih ke sumber energi ramah lingkungan. Yang keenam, mengubah gaya hidup boros menjadi hemat energi. Kemudian di sini sebelum mengerjakan kuis, di sini kita latihan soal terlebih dahulu. Ini misalnya kita menjawab salah, di sini nanti akan ada jawaban benarnya. Kemudian di sini kita klik quiz. Di sini nanti kalian isi namanya, nama masing-masing dan kelasnya. Kemudian ini ada soal dari kuis tersebut. Nanti akan ada hasil akhir dari kalian menjawab soal ini. Nah, seperti ini. Nanti akan muncul benar berapa, salah berapa, dan mendapat nilai berapa. Kemudian di sini ada profil dari pengembang, yaitu saya sendiri. Nama saya Rima Rostewati dengan NIM 16010252220, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka dengan dosen pembimbing Bapak Zulherman MPD. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.